Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, Man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Bagi yang mau konsultasi private, silahkan. Kalau mau langsung gitu ya, curhat tentang karir, percintaan, rumah tangga, keuangan, kesehatan, dan sebagainya, Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati, kirimkan bukti transfer, tanyakan banknya apa, rekeningnya apa, berapa rupiah yang harus ditransfer, berapa lama konsultasinya. Anda kontak Mbak Tati di WhatsApp 0878 85001208 ya, saya ulangi 0878 85001208. Oke. Sekarang jangan lupa like videonya dulu, kemudian subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot ya. Oke, sekarang saya akan ambil 12 kartu yang mewakili peruntungan Anda hari ini. Hokinya apa? Ini Aquarius. Kemudian ini Pisces, lalu Aries, kemudian Taurus, kemudian Gemini, berikutnya Cancer, lalu Leo. Kita lihat Leo, kita ambil ya Leo. Kemudian berikutnya adalah Virgo, setelah Virgo adalah Libra, kemudian Scorpio, setelah Scorpio adalah Sagittarius, kemudian berikutnya adalah Capricornus ya. Kita tengok yang pertama Aquarius. Pembantu tongkat, elemen api terkait dengan semangat. Kondisi apapun buat Anda, selama masih bisa mengerjakan hal-hal yang membantu tugas-tugas yang harus diselesaikan, ya Anda merasa bersyukur karena banyak orang yang terkendala dalam menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Tapi buat Anda, hari ini harus diisi dengan hal-hal yang mendukung, mensupport aktivitas Anda. Jangan berleha-leha atau mungkin malah malas-malasan gitu ya. Work from home ya sama, cuma pindah aja tempatnya, yang biasanya di tempat di kantor atau di satu lokasi. Anda harus bawa tugas-tugasnya di rumah dan diselesaikan dengan baik. Tapi buat yang tetap beroperasi di bidang jasa, pelayanan publik gitu ya, harus tetap semangat dalam beraktivitas. Pastikan bahwa Anda hadir, sangat membantu kehadirannya dan memperlancar operasional yang memang sudah menjadi rutinitas tugas Anda. Dan yakinlah bahwa yang Anda lakukan akan memberi nilai plus catatan bagi nilai Anda, loyalitas Anda dalam mengerjakan tugas tanggung jawabnya. Untuk asmara berpasangan, lakukan sesuatu yang membuat Anda dan pasangan selalu semangat, saling support, dan hindari beda pendapat, pertengkaran yang nggak penting, debat yang nggak perlu, yang akhirnya menimbulkan rasa jengkel atau panas atau marah. Dan lepaskan juga pikiran-pikiran negatif, cemburu yang nggak penting. Yang sekarang difokuskan adalah bagaimana saling mendukung, saling menguatkan, dan saling menjaga. Untuk asmara lajang, kadangkala kita butuh bantuan pihak ketiga untuk bisa memperlancar ya, memperlancar bisa berlanjut komunikasinya dengan seseorang yang kita suka, dan mudah-mudahan Anda tahu dengan siapa harus minta bantuannya. Nah, untuk yang memilih tetap sendiri, bukan urusan cinta yang jadi prioritas, Anda fokus melaksanakan tugas-tugas yang harus diselesaikan di hari ini. Gak usah mikirin yang lain-lain, gak usah tengok kiri kanan, yang pasti Anda tahu bagaimana melaksanakan tugas hari ini, pekerjaan hari ini harus selesai tuntas dan hasilnya membuat Anda lega ya. Berikutnya adalah Pisces. Page of Swords, pembantu pedang, elemen angin terkait dengan pikiran.
Ini gambarannya kayaknya Pisces lagi sensitif, banyak pikiran-pikiran yang mengganggu, yang jadi kayak kesannya halu, mungkin kelamaan di rumah atau kelamaan mengerjakan segala sesuatu sendiri, sehingga buat Anda itu beban ya. Sosialisasi yang biasanya diterapkan untuk dengan siapa, bersama siapa, sekarang harus Anda kerjakan sendiri, dilakukan sendiri. Tapi tetap harus semangat ya, Anda harus yakin bahwa apapun yang Anda kerjakan sekarang ini semua bertujuan baik, semua untuk mencegah terjadinya penyebaran wabah virus COVID-19 ini. Dan kalau Anda sekarang lagi sensitif, lagi nggak enak hati, nggak enak pikiran, dan kayaknya kok jadi bawahnya kesal, coba ditenangin dulu. Pikirannya dinetralisir dulu dari hal-hal yang negatif, curiga-curiga, kesal-kesal, marah-marah. Kalau semua hal-hal yang negatif itu pergi, insya Allah Anda nggak membabi buta marahnya atau kesal yang nggak karuan, emosi yang nggak puguhan. Pastikan Anda bisa kendalikan diri, menstabilkan situasi kondisi yang ada saat ini. Dan jangan lupa, kalau lelah istirahat dulu ya. Kalau misalnya pusing, terlalu banyak beban pikiran, Anda relaksasi dulu, meditasi. Yang penting sekarang jangan sampai ngedrop ya, stamina harus terjaga. Bahkan kalau perlu tingkatkan imunitas Anda supaya apa? Nggak mudah terpapar virus, tidak jadi gampang sakit ya. Dan di sini menggambarkan Anda tuh kayak yang lagi siap-siap mau marah, mau kesal, mau nyalain siapa. Tenang, sabar. Semua memang lagi sensitif. Mungkin yang kalau di Jakarta aja sudah beberapa minggu yang memulai kayak mengkarantinakan diri, isolasi mandiri, karena saya baca di media internet gitu ya, di portal, bahwa setiap orang itu ODP gitu ya. Jadi semuanya itu punya peluang menularkan. Kita nggak pernah tahu apakah kita sebetulnya ada sesuatu yang bisa membuat orang lain jadi tertular. Nah, jangan sampai berkembang karena katanya media penularannya adalah tubuh kita sendiri atau manusia ke manusia, maka hindari, jaga jarak, social distancing itu yang paling penting ya. Dan jaga ketenangan pikiran dan perasaan, jangan emosian, nanti ngedrop malah nggak bagus ya. Oke. Kemudian untuk asmara berpasangan, kalau ada sesuatu yang membuat Anda kesal, jengkel, marah karena apa yang Anda mau, apa yang Anda inginkan nggak ketangkap sama dia nggak ngerti-ngerti, dia nggak paham apa yang menjadi pikiran Anda, keinginan Anda. Nah, harus tenangkan dulu, jangan emosian dulu. Nanti kalau terlalu meledak, malah jadi perkara baru, jadi masalah baru, kan nggak asik ya. Tenangkan, pastikan bahwa Anda sudah menstabilkan diri, baru deh komunikasi supaya nggak terjadi pertengkaran ya. Nah, untuk asmara lajang, kalau saat ini Anda lagi belum tahu mikirin siapa, mau deket sama siapa, pokoknya Anda ini aja deh, tebar pesona, terkesan jadi kayak membabi buta. Jangan, nanti yang ada malah Anda salah sasaran, dapatnya penyesalan, nggak mau kan. Nah, kalau memang belum ada, nggak usah paksakan dulu. Yang penting segala waktu yang ada bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang positif ya. Untuk apalagi sekarang lagi social distancing, jaga jarak, work from home. Nah, pikirkan kegiatan apa yang memberi banyak manfaat untuk hidup Anda. Yang memilih tetap sendiri, ada banyak hal yang saat ini kayak Anda dikejar target, disuruh selesaikan tugas-tugasnya. Jangan panik, Anda pakai skala prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa dikerjakan. Jangan sampai ngerjainnya kalap, nggak ada kualitas, akhirnya dikembalikan, di reject, Anda kesal sendiri, capek lagi ya. Lebih baik kendalikan pikiran, perasaan Anda, tenangkan. Pakai yang tadi saya bilang skala prioritas, mana yang mau didahulukan. Kerjakan dulu dengan tenang, teliti, hati-hati supaya punya kualitas dan nggak akan di reject kalau hasilnya bagus ya. Kalau tulisannya, rancangannya, proposalnya, laporannya, rencananya semuanya tersusun bagus, ya pasti diterima, nggak akan dikembalikan untuk direvisi atau diperbaiki gitu ya. Oke, berikutnya adalah Aries. Strength, kekuatan. Kartu Mayor Arcana, spiritual ini bobotnya. Anda diumpamakan singa yang kuat, kemudian dibimbing oleh guardian angel. Wah, luar biasa lahir batin, insya Allah strong ya. Anda nggak gampang cengeng, mengeluh atau hal-hal yang remeh-temeh
itu bukan Anda banget. Aries itu orang yang keras, kuat, tangguh untuk menghadapi situasi seperti apapun, termasuk hari ini. Walaupun galau, biasanya dia lebih tenang. Dia tahu apa yang harus dilakukan, ya. Dan yakinlah, Anda akan kuat dan tanpa Anda sadari dibimbing oleh malaikat pendamping, guardian angel, yang selalu mengarah dan mengarahkan dan membimbing Anda supaya on the track, supaya tidak salah jalan, supaya terlindungi, tercover dalam situasi seperti ini, supaya tidak terpapar virus, ya. Oke, kemudian untuk asmara berpasangan, yakinlah kalau Anda betul-betul menjaga kualitas komitmen cinta, itu akan semakin kuat, semakin erat, dan betul-betul Anda dan pasangan itu berpegang teguh kepada ikrar cinta yang membuat Anda merasa nyaman bersama dia. Untuk asmara lajang, Anda merasa bahwa kalau sudah ada setruman yang kuat dengan seseorang, bisa jadi Anda dengan dia banyak sekali kecocokan. Tinggal progresnya saja ke depan nanti ketika semua sudah berlalu, lockdown sudah tidak terjadi, artinya maksudnya karantina ini, karantina wilayah sudah tidak ada lagi, wabahnya sudah sirna, maka proses untuk membuat Anda dekat makin mudah karena Anda menjaga sekali komunikasi saat ini dengan seseorang yang menurut Anda cukup baik, membuat Anda tertarik gitu ya. Nah, itu yang namanya Anda sangat mengerti bagaimana memanage komunikasi supaya selalu berjalan dua arah. Kemudian untuk yang memilih tetap sendiri, buat Anda apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan pasti bertujuan untuk makin membuat hidup itu meningkat, sejahtera, bahagia, dan Anda yakin apa yang Anda lakukan bisa membuat orang tua itu terhandle, tercover segala kebutuhannya, karena Anda ingin mereka bahagia di hari tua, mereka bisa dipenuhi kebutuhannya, dan itu sebetulnya keinginan yang mulia. Semoga semua terlaksana, ya. Dan yang penting hari ini gunakan dan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Berikutnya adalah Taurus. Kesatria piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Bayangkan ini adalah perjalanan putih, perilaku bersih, pikiran, perasaan, tindakan itu sudah dikonsep dengan baik supaya disambut, diterima dengan positif oleh siapapun. Bahkan apa yang Anda lakukan, Anda yakin ini adalah sesuatu yang on the track, nggak melenceng kanan, nggak melenceng kiri. Ini ibaratnya pangeran dengan kuda putih, bersih kan? Simbolnya kuda putih. Jadi jalannya tuh bersih, nggak macam-macam. Kemudian dia memegang piala emas, piala emasnya bercahaya. Pangeran ini tahu yang mana yang disebut sebagai amanah, menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh supaya bisa sampai ke puncak keberhasilan, puncak kesuksesan, yaitu Bukit Emas di mana atasnya ada istana. Semoga itu yang Anda tuju dan Anda berusaha sekuat tenaga dan tunjukkan, bersikaplah yang simpatik sehingga apa yang Anda lakukan direspon positif oleh siapapun, ya. Kemudian untuk asmara berpasangan, menjaga komitmen cinta itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau Anda berjuang sungguh-sungguh untuk membentuk satu kehidupan yang bahagia, kehidupan yang rukun dan sejahtera, maka itu akan terlihat bagaimana Anda berjuangnya, bagaimana Anda ikhtiarnya, bagaimana Anda selalu menciptakan suasananya, ya. Untuk asmara lajang, saat ini Anda sudah tahu perasaan Anda itu kemana, berpikirnya ke siapa, keinginannya ingin dengan siapa. Nah, kalau sekarang ini komunikasinya sedang bagus, dijaga ya, jangan sampai ada clash. Nah, yang memilih tetap sendiri, kegiatan apapun buat Anda saat ini adalah salah satu pemicu untuk bisa melangkah menuju kesuksesan, menuju keberhasilan. Ya, saat ini memang ruang gerak lagi dibatasi, tapi buat Anda tidak membatasi diri untuk bisa kreatif, produktif, dan inovatif, ya. Kemudian Gemini, the world. Ini gambaran di mana Anda merasa ini adalah peluang atau kesempatan terakhir yang harus dimanfaatkan dengan baik, walaupun dengan segala keterbatasan, dengan segala penjagaan ibaratnya. Tapi Anda tahu kalau Anda sungguh-sungguh mengerjakan, menyelesaikan, menuntaskan, hasilnya akan membawa kepuasan semua pihak, ya. Kemudian untuk asmara berpasangan, jaga komitmen cinta yang sudah Anda tentukan dalam hidup Anda, yang sudah Anda pilih orangnya. Anda harus bisa tahu bagaimana membuat
hubungan Anda dengan pasangan ini jadi berkualitas. Kalau ada sesuatu yang nggak enak di hati, Anda katakan. Ada sesuatu yang ganjil di hati, sampaikan. Jangan sampai timbul hal-hal yang tidak diharapkan lalu Anda mengurung diri, Anda membatasi diri, Anda nggak mau lebih dekat lagi. Jangan. Kan proses menjalin sebuah hubungan itu adalah makin sayang, makin cinta, bukan makin terkungkung atau tersiksa. Kalau sampai itu yang terjadi berarti ada yang salah dalam menjalani sebuah hubungan. Jangan sampai terjadi itu ya. Kemudian untuk asmara lajang, kalau sekarang Anda masih mencari dan belum ada yang srek, orang bilangnya Anda masih tebar pesona, tebar cinta. Jangan sampai main-main ya, jangan sampai orang merasa dipermainkan oleh Anda. Harus yakin bahwa sekarang memang sedang mencari, tapi untuk mencari yang pasti, mana yang bisa membangun satu kehidupan ke depan sampai akhir hayat gitu ya, seia sekata, dan nggak usah cemaskan kata orang. Misalnya, pilih-pilih, ya memang kita harus memilih karena dia sekali untuk selamanya, bukan sekali ganti lagi, sekali ganti lagi, sekali lagi ganti lagi, jangan ya. Nah, untuk yang memilih tetap sendiri, buat Anda sekarang ini adalah proses dimana untuk menunjukkan bahwa Anda punya sesuatu yang bisa diandalkan. Dengan segala keterbatasan justru makin keluar ya, talenta, pengalaman, pengetahuan, kemampuan yang membuat orang lain melihat kelasnya Anda luar biasa. Kemampuan Anda diakui, jempolan ya. Berikutnya adalah Cancer. 3 piala, Three of Cups, bersulang. Ada sesuatu yang membuat Anda diakui hasil kerjanya, diakui buah pikirannya, diakui konsepnya, dan Anda merasa happy ya, kayak merasa dihargai, diakui, sehingga Anda seperti kayak orang tuh bersulang gitu, merasa sukses yang dikerjakan, merasa berhasil yang ditargetkan. Tapi harus dijaga ya, jangan sampai kualitasnya turun supaya orang lain banyak orang makin yakin bahwa Anda itu memang seseorang yang layak buat diandalkan. Untuk asmara berpasangan, di kondisi seperti ini yang harus ditingkatkan adalah kualitas cinta, kemesraannya, kehangatannya, kepeduliannya, supaya bobot cinta makin bertambah, bukan malah makin turun ya. Harus itu ditingkatkan. Kemudian untuk asmara lajang, biasanya kalau lagi PDKT terus direspon komunikasinya, terus jawabannya nyenengin, kata-katanya bikin nyes gitu, wah diulang-ulang terus tuh, kayak kalau zaman dulu tuh kaset diputar lagi ya, kayak CD gitu, diulang lagi karena ada kata yang mengesankan, ada sapaan yang menyenangkan. Ya nggak apa-apa, namanya juga jatuh cinta atau lagi senang sama seseorang atau lagi stalkingin seseorang ya. Yang penting harus dijaga komunikasinya dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang membuat dia merasa marah, merasa tersinggung, merasa direndahkan. Jangan sampai itu terjadi ya. Yang memilih tetap sendiri, buat Anda membebaskan diri dari pikiran-pikiran soal cinta jauh lebih plong gitu, karena kegagalan yang pernah ada jangan sampai membuat Anda parno atau trauma atau kesal yang gak habis-habisnya. Lebih baik sekarang mengisi setiap waktu dengan hal-hal yang bermanfaat dan menapaki proses kehidupan Anda untuk bisa menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang tidak lemah, menjadi orang yang struggle ya. Berikutnya adalah Leo, kesatria tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Anda tahu apa tugas tanggung jawab hari ini yang harus dikerjakan, yang harus diselesaikan, keterampilan apa yang harus ditunjukkan, potensi apa yang harus Anda tampilkan. Nah, di sini Anda harus tetap tangguh, yakin, dan berani menunjukkan bahwa yang dikerjakan itu bisa diselesaikan dengan baik di hari ini. Apa yang diharapkan terrealisasi, apa yang dijanjikan terwujud ya. Nah, untuk asmara berpasangan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk Anda supaya bisa pandangan pikiran Anda bisa diterima oleh pasangan. Ada hal-hal yang harus dimunculkan dan itu menyenangkan ya, karena harus ada triknya untuk menciptakan suasana hangat, mesra, hidup gitu, nggak membosankan, nggak lebay, nggak drama ya. Jadi Anda harus betul-betul menciptakan suasana yang hangat, yang membuat pasangan nyaman, percaya bahwa Anda
adalah pasangan yang bisa diandalkan. Artinya dia bangga bahwa Anda mandiri, Anda bisa melakukan hal-hal yang positif dan hal-hal yang bisa membuat ke depan itu selalu punya harapan bahwa hidup akan semakin bahagia dan sejahtera. Nah, untuk asmara lajang, saat ini Anda merasa belum pas ya, belum menemukan orang yang klik, sehingga buat Anda peluang ketika bisa dekat dengan seseorang itu harus dijajaki sampai Anda bisa yakin betul bahwa yang Anda dekati adalah orang yang tepat. Jadi kalau sekarang masih mencari, itu adalah bagian dari proses untuk menemukan seseorang yang pas, kena di hati. Untuk yang memilih tetap sendiri, tugas tanggung jawab yang Anda emban saat ini buat Anda itulah yang skala prioritas Anda untuk dikerjakan, digarap. Termasuk hari ini Anda nggak mau sia-siakan apa yang sedang dituntaskan. Kalau work from home, Anda ingin bisa diselesaikan di hari ini dan diserahkan kepada atasan atau perusahaan. Tapi kalau Anda menduduki pos-posnya harus melakukan pelayanan publik, ya Anda harus proteksi diri, jangan sampai lupa pakai masker, karena sekarang udah jadi keharusan, wajib pakai masker ya. Kemudian bawa hand sanitizer ya, kalau belum sempat cuci tangan di perjalanan, semprot gitu ya. Tapi kalau lebih bagus lagi kalau pakai sarung tangan, ada kan sarung tangan ya, karet boleh, plastik boleh, nanti kalau sudah sampai di tujuan buang plastiknya. Tapi cuci tangan ya. Kemudian pastikan juga bahwa Anda hari ini bisa menyelesaikan semua yang diinginkan oleh atasan atau yang Anda harapkan bisa dituntaskan, semuanya lancar ya. Berikutnya adalah Virgo. 4 piala elemen air berkaitan dengan perasaan. Virgo kayak lagi banyak yang diserahkan kalau bekerja tuh, lagi dikasih tugas saja, padahal ruang lingkup lagi terbatas, waktu lagi terbatas, komunikasi dengan orang juga lagi terbatas karena hanya bisa lewat chat, video call, telepon, email gitu ya, nggak langsung yang ini dong tolong, itu dong tolong, kan karena mungkin dibagi ya, sehari masuk sehari enggak, atau 2 hari masuk 2 hari enggak. Arti yang nggak masuk itu bukan berarti nggak bekerja, tapi work from home. Jadi social distancingnya diterapkan. Mudah-mudahan ada juga yang sudah berani, misalnya semua bekerja dari rumah, hanya beberapa kepala bagian yang mengkoordinasikan tugas-tugas itu supaya tetap berjalan dengan baik. Apapun itu, yang penting ini adalah perjuangan kita bersama untuk bisa menyingkirkan wabah ini pergi dari muka bumi, dan kita bisa bahagia, berinteraksi lagi, bersilaturahmi lagi, berhubungan baik lagi, bekerja dengan sungguh-sungguh menjalin. Di sini pun sebetulnya message-nya bahwa kita sedang dijernihkan, dibersihkan. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita ya. Dan yakinlah kalau Anda semua menyadari bahwa ini adalah perjuangan bersama, insya Allah virus COVID-19 ini segera selesai ya. Kemudian untuk kalau yang di sini kan kesannya Anda lagi hari ini tuh jenuh, malas, bosan, suntuk, halu. Kalau sampai merasa udah bosan banget sehingga halusinasi Mbak Endang, ngelihat apa jadi kayak apa, ngelihat apa jadi pengen kemana, jangan ya, harus tenang, sabar untuk melewati proses ini, nggak selamanya kayak gini kok ya. Dan kalau ada satu peluang atau tawaran, terima saja, garap, kerjakan, siapa tahu itu jadi sumber income yang baru ya. Untuk asmara berpasangan, jangan sampai dalam kondisi seperti ini Anda stres, dia parno, terus akhirnya jadi flat, jadi aneh, jadi nggak ngobrol. Jangan dong, justru makin sering ketemu, makin meningkat kualitas komunikasinya ya. Untuk asmara lajang, di kondisi seperti ini ternyata ada hal yang membuat Anda tuh jadi kayak males, jadi ogah-ogahan. Dikasih perhatian juga, aduh, tar aja deh gitu ya. Nah, sebetulnya Anda sendiri yang harus memicu semangat, menciptakan gairah kehidupan. Kadang memang moodnya orang tuh kan up down gitu, jadi up and downnya sering banget. Nah kalau lagi down, Anda yang harus menjadikan diri Anda itu stimulus untuk semangat lagi, bergairah lagi ya. Nah untuk buat asmara lajang, kalau ada yang lagi PDKT,
coba direspon, jangan cuek-cuekan begitu. Nanti kalau semua orang dicuekin, balik badan semua, begitu Anda minat, kok nggak ada yang dekat, jangan sampai seperti itu ya. Pastikan bahwa Anda termasuk orang yang ramah, orang yang juga mau merespon ketika ada tegur sapa untuk Anda. Nah, yang memilih tetap sendiri, sesungguhnya hari ini tuh buat Anda bikin males banget mau ngapa-ngapain, kok lagi drop, lagi nggak minat, lagi nggak terlalu semangat. Tapi kalau begitu ya, kalau perasaan itu diturutin, nggak akan ada pergerakan, nggak ada kehidupan dalam diri Anda. Yang ada adalah rasa malas, rasa jenuh, kemudian muncul stres, halusinasi. Nah, jangan sampai itu dibiarkan ya. Harus bangkit, semangat, optimis, kerjakan sesuatu yang membuat Anda happy ya. Berikutnya adalah Libra. 2 koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Sekarang ini Libra seperti lagi menimbang-nimbang. Beli ini dulu apa beli ini dulu ya? Dipenuhi ini dulu apa dipenuhi dulu ya? Kerjaan yang ini dulu apa yang ini dulu? Penuh dengan pertimbangan karena penuh dengan keterbatasan. Segala keterbatasan Anda ini jangan dijadikan kendala. Pastikan bahwa setiap yang ada dalam kehidupan Anda, apakah itu dibatasi, terkendala ini itu, Anda justru malah makin kreatif, makin keluar potensi dirinya, makin kelihatan talentanya. Dan pertimbangan yang membuat Anda nimbang-nimbang uang, kemudian perasaan makin galau, nggak karuan, berkecamuk, jangan berkelanjutan. Stop ya. Selesai, pikirkan, putuskan, kerjakan. Jadi nggak lama-lama tuh ngambang, galau, muramnya ya. Jadi tuntaskan. Anda bisa kok ya. Libra kalau sudah punya keputusan A ya A, B ya B, dan kerjakan. Semua akan bisa teratasi, yakinlah ya. Libra pasti bisa. Nah, kemudian untuk asmara berpasangan, jangan sampai situasi yang ada saat ini malah membuat Anda jadi nggak betah ngobrol sama dia, nggak betah berduaan, malah jadi banyak yang bisa menimbulkan pertengkaran karena makin banyak waktu untuk ngobrol sama dia. Jangan dong, harus bahas hal-hal yang malah makin sering berdua ngobrol, makin optimis tentang rencana masa depan ya. Harus ada siasat untuk bisa makin ngeblend, makin berkualitas komunikasinya, makin meningkat cintanya. Nah, untuk asmara lajang, galau dengan pilihan, dengan rasa hati Anda antara A atau B, antara dia atau dia, jangan buru-buru diputuskan dalam situasi yang nggak pasti seperti ini. Nanti malah Anda galau sendiri. Anda harus tenang sampai nanti betul-betul suasananya sudah stabil, Anda betul-betul jernih, baru Anda tentukan mau dekat dengan A atau B, mau berjalan dengan A atau B, melanjut yang mana. Kalau belum juga ada kepastian, sudah dua-duanya jadikan teman dulu sampai Anda melihat mana yang paling menonjol, hal-hal yang istimewanya ya. Yang memilih tetap sendiri sekarang ini prioritas buat Anda adalah bagaimana memenuhi kebutuhan uang yang begitu banyak dan mendesak. Memenuhi ini, bayar ini, cicilan ini, urusan ini, membelikan ini, memenuhi kebutuhan yang ini, wah banyak sekali. Anda harus tenang, jangan panik, mana yang masih bisa jadi yang didahulukan, kerjakan, dan Anda harus cari cara bagaimana supaya di situasi yang terbatas ini Anda tetap punya jalan untuk bisa produktif, punya income lain, punya sumber yang lain, menjemput peluang yang lain. Orang yang selalu berpikir kreatif dan produktif, insya Allah ada jalan keluar atas problem-problem finansial yang dihadapi ya. Berikutnya adalah Scorpio. 9 koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Scorpio berusaha dalam tenang, berpikir, mencari jalan keluar, bekerja dengan kualitas, dan makin percaya diri bahwa setiap problem, setiap persoalan, setiap beban akan ada jalan keluarnya dan ada jawabannya. Anda dalam situasi seperti ini sepertinya berusaha untuk meningkatkan kualitas spiritual, bersyukur dengan apa yang dihadapi saat ini, berusaha mencerna message apa yang Anda dapatkan, yang Anda peroleh dengan kondisi situasi seperti sekarang ini. Untuk asmara berpasangan, dalam kondisi seperti ini buat Anda yang paling penting adalah meningkatkan kualitas waktu yang ada untuk berdua bersama, berdiskusi, membahas tentang hal-hal yang berbobot gitu ya, yang memandang tentang masa depan itu adalah sebuah keharusan untuk makin baik, makin sejahtera, terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya gitu ya.
dan mudah-mudahan ini menjadikan sarana untuk membuat Anda dan pasangan makin kuat memegang teguh komitmen cinta. Nah, untuk asmara lajang, dalam ketenangan kesendirian dalam pemikiran Anda bahwa mencari seseorang itu memang gak bisa gerasa-gerusu. Sekarang ini Anda sedang mencari seseorang yang punya kemandirian, punya kualitas, bisa menjadi teman untuk masa depan. Jadi bukan buat senang-senang sekarang juga, tapi nanti untuk masa depan sama-sama membangun kehidupan yang berkualitas, bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan Anda. Dan Anda tahu dengan siapa sekarang ini Anda sering terbetik pikirannya, memikirkan siapa, membayangkan siapa. Mudah-mudahan prosesnya akan lebih mudah ketika Anda makin sering komunikasi dengan dia. Yang memilih tetap sendiri, Anda lebih fokus bagaimana caranya mempertahankan aktivitas Anda, menambah income, menemukan jalan keluar untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan, bisa membantu orang tua, bisa mengatasi kewajiban, tagihan, cicilan, dan itu prioritas gitu, bukan cinta yang sekarang jadi prioritas mainan gitu ya. Ada yang seperti itu soalnya Scorpio, tapi termasuk ini gambaran lajang yang struggle, yang fight banget dengan hidupnya supaya bisa mandiri, mau bisa mapan Mbak Endang. Oke, didukung ya. Oke, kemudian Sagittarius, The Magician, pesulap. Kayaknya Anda mulai berusaha untuk membuat hidup itu jadi lebih mudah. Artinya nggak mau mempersulit. Misalnya, kalau mau makan, biasanya Anda tinggal pergi belanja. Sekarang kan segala terbatas. Terus mau order makanan agak cemas, ya udah semuanya dibuat simple. Ya bikin sendiri. Misalnya dulu kalau nasi sama telur dan sambal sama timun gitu ya, itu protes, tapi buat Anda sekarang tuh mewah. Apa aja tuh berubah gitu, jadi sulap-sulap. Itu yang contoh kecil. Tapi diibaratkan The Magician, ini Anda itu jadi, sekarang ini Anda tuh jadi berubah, mengkondisikan segala sesuatu tuh jadi kayak dibuat lebih ringan, lebih simple, dibuat atau diciptakan menjadi terhandle dengan baik. Misalnya tadinya Anda bekerja di kantor dengan segala tim yang lengkap, mempermudah jalan kerjanya. Sekarang work from home, masing-masing kan dengan perangkatnya sendiri. Nggak bisa, itu gimana ya? Tolong dong ini. Nggak bisa, semua serba harus ya langsung chat by email, atau Anda main WhatsApp gitu ya, atau video call, atau teleconference dengan beberapa orang. Sekarang sudah model begitu. Kan butuh waktu. Nah, kalau misalnya kita bekerja normalnya kan tinggal ya langsung pencet di extension berapa. Tolong dong ininya diantar ya. Saya mau ini dong, minta bantu ini, bisa kan gitu. Ada banyak hal yang mengubah kebiasaan kita. Itu yang bekerja modelnya kantoran. Misalnya pabrik ya. Anda misalnya bekerja di sebuah pabrik yang harus bekerja sama dalam menyusun bentuk produk barang yang memang harus bekerja sama gitu. Tapi kan sekarang dalam kondisi libur misalnya, ada banyak hal yang harus Anda pikirkan supaya hidup tetap berjalan, pemasukan tetap ada. Nah, ibaratnya yang seperti itu tuh saya bilang, hidup disulap-sulap supaya tetap hidup, supaya tetap berjalan, dan Anda berusaha untuk survive ya, tetap bertahan, tetap mencari jalan keluar untuk bisa dapat penghasilan, yang penting halal gitu ya. Dan ingat, ada orang yang sering melakukan kejahatan dan merasa tidak ada tagihan atau tidak ada teguran. Nah, saya pernah ditanya oleh seseorang yang keluarganya sering sekali terlibat kejahatan. Dia sampai sedih gitu ya. Nah, kenapa ya dia nggak berpikir gitu? Tapi saya bilang, pasti uangnya nggak jadi berkah, akan ada masalah aja. Iya sih, anaknya sakit, istrinya kecelakaan, kemudian usahanya bangkrut, banyak tagihan, akhirnya apa yang dia dapat dengan gak baik itu malah jadi uap.
nggak jadi berkah, nggak jadi hasil, nggak jadi kebahagiaan, malah menjadikan kesedihan gitu ya. Maka yang saya bilang, uang yang diperoleh dari jalan yang tidak halal jadinya aura merah, api. Jadi nyamber tuh kejahatan, kengerian, malapetaka, musibah gitu ya. Itu yang dikejar-kejar, jadi apa yang kita dapatkan. Jangan sampai itu terjadi ya. Pastikan apa yang Anda makan, apa yang Anda peroleh dari jalan yang halal ya. Oke, mudah-mudahan semua yang Anda rencanakan hari ini sudah terkonsep dengan baik, sudah terencana, tersusun, terkoordinasi, sehingga tidak ada alasan ini terkendala, itu macet, ini enggak jalan, jangan sampai ya. Oke, kemudian untuk asmara berpasangan, dalam sebuah hubungan Anda tidak boleh menciptakan suasana yang seperti main-main. Harus penuh dengan tanggung jawab, punya rasa cinta, punya rasa punya rasa ulas asih. Fokus dengan apa yang Anda rancang berdua untuk ke depan. Jangan cuma mikirin sekarang gitu ya. Anda juga harus belajar untuk bisa saling menerima, saling menguatkan, saling support. Jangan bermain-main dengan situasi perasaan Anda dan pasangan. Ini rentan, hubungan ini gampang sekali ambyar. Nah, kalau Anda mau menciptakan sesuatu, kalaupun berkorban juga jangan berlebihan, mengesankan bahwa hidup Anda terlalu menderita karena banyak berkorban. Toh yang Anda lakukan juga kurang tepat, tidak sesuai sasaran gitu ya. Kayak di sini pesulapnya tuh pakai gesper ular disimbolkan. Ular kepalanya makan ekornya, kayak pengorbanan. Tapi kan sia-sia. Nah, Anda harus berpikir hal apa yang bisa membuat pasangan bahagia dan arahkan supaya pasangan mengerti jalan dan tujuan Anda dengan pasangan ke depan untuk apa gitu ya. Nah, untuk asmara lajang, kalau sekarang perasaan Anda masih terombang-ambing, berubah-ubah, belum yakin dengan ini, berubah lagi dengan ini, jangan sampai Anda putuskan dengan ini tapi nggak yakin. Nah, lebih baik semua jadikan teman, pastikan bahwa Anda sedang mencari seseorang yang kelak bisa bersama selamanya, yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan Anda. Dan harus yakin bahwa Anda bisa setia ya. Karena sekarang ini setia itu sesuatu yang langka katanya. Jadi bersyukurlah kalau Anda akan ketemu orang yang setia. Saya alhamdulillah pasangan saya baik dan setia gitu ya. Kalau ada apa-apa aja Papa cerita. Kalau ada yang godain, aku masa ini, kamu aja yang jawab. Jadi saya yang bingung, jawabnya apa gitu ya. Ya, keterbukaan itu yang akan membuat hubungan Anda dan pasangan bisa tetap solid ya, bisa bersama selamanya. Nah, untuk yang memilih tetap sendiri, Anda saat ini masih bingung, berubah terus keinginannya, tujuannya, targetnya, harus mulai bisa ajak. Pilih mana yang membuat Anda yakin dan mantap membangun satu kehidupan di masa depan. Mengerjakan sesuatu yang bisa mengantarkan Anda pada jalan kesuksesan ya. Oke, berikutnya adalah Capricornus, the Fool. Ini si bodoh, kayak orang yang sudah bingung nih tujuan ke depan gimana, jalan ke depan bagaimana, untung-untungan gitu. Situasi sekarang ini memang jadi orang harap-harap cemas, ke depan itu takut berspekulasi. Kalau ibarat punya uang, pegang aja dulu deh gitu ya, mau ngapa-ngapain nggak tahu, mau ngerjain apa juga nggak jelas. Yang penting sekarang ini hidup berjalan sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Ya ibaratnya nih, katanya ada yang kemarin saya ngomong ke saya, yang penting Mbak Endang kebutuhan harian terpenuhi, apa yang harus dikerjakan diselesaikan, apa yang menjadi tanggung jawab dituntaskan. Tapi kalau orang tuh punya proyeksi ke depan, rencana-rencana ke depan, belum berani jauh mikirnya deh katanya. Ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai Anda jadi kayak gambling ketika melakukan sesuatu ternyata salah. Nah, nanti malah Anda nyesel, mengalami kerugian, mengalami salah perhitungan. Lebih baik sekarang tenang, nggak usah gelisah, tidak usah halu ya, nggak usah galau. Aduh udah nggak betah nih kelamaan di rumah nih, bingung kesana kemari, bingung takut. Ya udah, memang harus social distancing di rumah aja. Kerjakan hal-hal yang bisa memberi manfaat. Kalau memang work from home, alhamdulillah, karena ada beberapa perusahaan yang serba salah kalau semuanya work from home, padahal ada sesuatu yang harus dikerjakan on location gitu ya. Jadi
harus dikerjakan di kantor gitu. Nah, berarti kan harus dibagi ya. Yang mana yang piket, mana yang di rumah, nanti tukeran lagi. Ya, pandai-pandainya bagian HR-nya untuk bagi tugas, termasuk kerjasama dengan pimpinan perusahaan. Dan mudah-mudahan Anda tahu hari dipersiapkan, nggak boleh asal jalan aja, asal dilalui aja, semua harus dengan perencanaan yang matang. Nah, untuk asmara berpasangan ini juga nggak boleh masa bodoh. Dalam situasi sekarang ini Anda dengan pasangan harus menguatkan, harus saling memikirkan, harus saling merespon pikiran satu sama lain untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang saat ini dihadapi bersama. Misalnya mau pergi, jangan lupa ya pakai masker, jangan lupa ya bajunya lengan panjang, jangan lupa nanti cuci tangan, jangan lupa jangan pegang-pegang sembarangan benda. Itu peduli yang rasanya ringan tapi sebetulnya bentuk dari perhatian terhadap orang yang disayang gitu kan. Sayang-sayangan nggak melulu cium-ciuman gitu kan, nggak perlu pegang-pegangan, nggak selalu, tapi bentuk perhatian itu touchy ya. Perhatiannya itu menyentuh di hati, ternyata dipikirin, dipeduliin gitu, dipedulikan oleh orang yang disayangi. Senang banget, coba deh dipraktekkan ya. Kalau yang sudah, alhamdulillah. Nah, buat yang asmara lajang, Anda masih belum bisa berlabuh pada satu hati, masih mencoba berpetualang mencari mana yang bisa menerima saya seutuhnya. Sabar, nggak usah dipaksakan kalau belum ada yang cocok. Sambil berikhtiar, terus berdoa, minta sama Tuhan supaya dipertemukan dengan soulmate-nya ya. Yang memilih tetap sendiri pun sekarang ini kayak lagi mencoba mencari jalan keluar atas situasi kondisi yang lagi kurang bersahabat, situasi kondisi yang sedang dalam keterbatasan. Anda harus bisa menenangkan pikiran, perasaan, diselaraskan supaya nggak stres dan bisa menemukan jalan keluar bagaimana memanfaatkan waktu yang sekarang ini bisa dibilang banyak gitu ya. Kerjakan hal-hal yang bermanfaat yang syukur-syukur bisa menghasilkan income ya. Oke, dari 12 bintang yang saya bacakan, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang seret, kurang sesuai, di skip aja ya, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Kemudian, buat yang mau konsultasi private, Anda bisa kirimkan bukti transfernya, kirim ke asisten saya Mbak Tati, nanti tanyakan berapa biayanya, apa rekening banknya, berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya. Nanti Anda kirimkan buktinya di WhatsApp 087885001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.